وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara sekalian dicintai Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memberikan kepada kita sebuah penjelasan yang indah tentang bagaimana kita memahami atau membangun paradigma yang benar tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau membagi nikmat itu menjadi dua bagian atau dua macam. Yang pertama, apa yang disebut dengan nikmat tujuan. Al-ghaya al-matluba li dzatiha. Dan yang kedua adalah nikmat sarana. Matlubun li ajlil ghaya. Apa itu nikmat tujuan dan apa itu nikmat sarana? Nikmat tujuan itu, kata beliau, adalah as-sa'adatul ukhrawiyah, kebahagiaan akhirat. Kenapa nikmat akhirat itu menjadi nikmat tujuan? Karena kata beliau, kebahagiaan akhirat itu kekal dan tidak ada akhirnya. Bahagia yang tidak dicampur lagi dengan kesedihan. Ilmu yang tidak ada lagi kebodohan di situ. Ya. Dia adalah kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan yang tanpa cacat. Tidak seperti dengan bahagia dunia. Bahagia dunia itu selalu disertai dengan cacat dan selalu tidak lama. Sementara bahagia akhirat itu adalah selama-lamanya. Maka dia adalah nikmat tujuan di mana setiap manusia semestinya perhatiannya, cita-citanya mengarah bagaimana untuk mencapai kebahagiaan akhirat, yaitu kenikmatan surga. Kemudian yang kedua adalah nikmat sarana, matlubul li ajlil ghaya. Nikmat sarana ini adalah apa yang Allah berikan kepada kita di dunia, yang diklaster menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah fadailu an-nafs, keutamaan jiwa. Apa itu keutamaan jiwa? Keutamaan jiwa itu adalah iman wa husnul khuluq, iman dan bagusnya akhlak, moralitas yang baik. Ini adalah nikmat pada tingkatan yang tertinggi di dunia. Kalau Allah memberikan kepada kita iman, kemudian Allah memberikan kepada kita akhlak yang baik, maka itu adalah kekayaan yang paling mahal nilainya dalam kehidupan kita di dunia ini. Kemudian yang kedua, nikmat sarana yang kedua, pada tingkatannya yang kedua adalah fadailul badan, keutamaan fisik, alias kesehatan, kekuatan, tubuh yang normal bisa berfungsi dengan baik. Itu adalah nikmat sarana pada klaster yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah nikmat-nikmat yang lainnya, materi, harta, pangkat, jabatan, ya. Hal-hal yang sifatnya materi itu pada klaster yang ketiga. Kalau kita lihat, saudara sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa memahami bahwa ternyata nikmat sarana itu, ya, baik itu iman, amal soleh, akhlak, kemudian kesehatan, kemudian nikmat harta yang lainnya, materi, maka kita akan memahami bahwa ternyata nilai sebuah nikmat di dunia itu tergantung dari seberapa besar kontribusinya untuk pencapaian nikmat tujuan kita, yaitu surga. Apa yang paling tinggi, yang paling berperan untuk menghantarkan kita ke surga?
yang paling berperan adalah iman dan akhlak. Maka itulah yang paling mahal. Baru yang kedua, kesehatan. Kemudian yang ketiga, materi yang lainnya. Maka perlu untuk kita membangun paradigma yang benar, cara pandang yang benar tentang nikmat itu, sehingga kita memiliki prioritas. Bahwa yang paling utama dalam kehidupan ini kita kejar adalah bagaimana supaya iman kita baik. Bagaimana kita supaya memiliki moralitas dan akhlak yang baik. Baru yang kedua, bagaimana supaya kita sehat secara fisik. Dan yang ketiga adalah, yang paling rendah itu adalah materi, yang lain-lainnya. Jangan pernah sampai prioritas kita kacau. Ada orang, dia lebih mendahulukan yang nomor 3 dibanding yang nomor 1. Dia mengorbankan imannya, moralitasnya cuma untuk mengumpulkan materi. Ada juga orang, dia mengorbankan kesehatannya, tidak sempat istirahat, tidak lagi teratur pola hidupnya, gara-gara dia mengejar materi yang sebenarnya dia adalah nikmat yang paling rendah di kualitas nomor 3. Maka kita perlu untuk membangun paradigma yang benar tentang nikmat itu, sehingga kita serius mengejar yang namanya iman dan amal saleh, akhlak yang baik, sehingga itu memberikan kepada kita kontribusi yang besar untuk pencapaian surga kita. Dan itulah yang semestinya menjadi konsen kita dalam kehidupan ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita surga pada tingkatan yang paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.